Halo teman-teman, kembali lagi di part kedua dari penentuan band gap energi. Seperti yang aku bilang di part sebelumnya, jadi penentuan band gap energi itu ada dua metode. Jadi gimana caranya untuk mengolah data mentah dari UV-DRS menjadi band gap energi. Itu ada dua metode. Untuk di part ini kita akan membahas cara untuk mendapatkan band gap energi dengan metode fungsi Kubel-Kammong atau Kubel-Kammong function. Jadi sebetulnya metode ini juga berangkat dari persamaan yang sama, yaitu persamaan yang Taut-Davis mode, yaitu yang alpha HV pangkatkan gamma sama dengan A dikurangi HV kurangi EG, di mana untuk di fungsi Kubel-Kammong ini si alpanya atau koefisien absorpsinya itu dirubah menjadi FR, yaitu si fungsi Kubel-Kammongnya. Nah, jadi kita persamaannya menjadi FR HV dipangkatkan gamma sama dengan A dikurangi HV dikurangi EG. Nah, di mana si FR ini didapat dari K per S. K-nya adalah koefisien serapan dan S-nya adalah koefisien hamburan, di mana K-nya itu didapat dari 1 dikurangi R dipangkatkan 2. R-nya itu adalah reflectance dan S-nya koefisien hamburan itu didapat dari 2R, yaitu 2 dikali reflectance. Nah, jadi untuk di fungsi Kubel-Kammong ini ada dua data yang akan kita pakai, yaitu pertama data panjang gelombang, karena kan tadi ya seperti di part 1 untuk menentukan energi itu kita butuh data panjang gelombang. Nah, yang kedua karena kita memakai fungsi Kubel-Kammong kita butuh data reflectance gitu. Nah, langsung next kita ke tutorialnya aja langsung. Nah, jadi yang pertama kita akan memasukkan tadi, karena kita butuh dua data yaitu panjang gelombang dan reflektansi. Kita kopikan dulu, pindahkan dulu data panjang gelombang dan reflektansinya ke dalam origin. Dalam origin di mana si reflektansi ini dari data mentahnya itu dalam satuan dalam persen ya. Kita pindahkan dulu. Nah, yang ini ya, wavelength yang ini dan reflectance di mana ini dalam persen. Kita pindahkan terlebih dahulu. Kita kopikan ke sini. Oke, ini tadi kita namakan wavelength, di mana satuannya itu dalam nanometer dan ini adalah persen reflektan atau kita simbolkan singkat saja menjadi persen R, satuannya adalah dalam persen. Next, kedua itu kita menghitung HV-nya atau energinya, energi fotonnya dalam satuan elektron volt. Nah, nanti itu akan menjadi sumbu X. Jadi kita atur agar dia nanti menjadi sumbu X dengan rumusnya ini yaitu 1240 dibagi dengan wavelength-nya. Kalau teman-teman mungkin ada yang belum nonton atau lupa lagi dari mana sih angka 1240 ini, bisa ditonton di part 1, di part sebelumnya. Nah, kita sekarang tambahkan dulu kolom di sini. Tambahkan kolom, kita namakan ini menjadi E ya, atau HV-nya dalam satuan elektron volt. Nah, di mana tadi didapat dari 1240 dibagi dengan wavelength-nya, di mana wavelength itu ada di kolom A. Jadi kita langsung aja call A dan enter. Nah, karena tadi ya si energi ini akan menjadi sumbu X, kita set dulu dia menjadi sumbu X, set as X. Oke, nextnya kita akan menghitung reflektansi. Nah, jadi karena tadi itu data yang kita pindahkan reflektansinya itu masih dalam persen, kita hilangkan persennya dengan cara membagi persen reflektansi yang sudah kita pindahkan ke origin dengan 100. Kita tambahkan kolom. Nah, ini R aja ya, berarti reflektansi aja. Kita berarti bagi nih si kolom B ini dengan 100. Oke, kita sudah dapat. Nextnya adalah kita menghitung koefisien serapan atau K tadi dengan rumus 1 dikurangi reflektans ya, yang sudah kita rubah dari persen, lalu kemudian dipangkatkan 2. Kita tambahkan kolom lagi, ini kita simbolkan long name-nya jadi K ya, dimana rumusnya itu adalah dalam kurung dulu ya, jadi 1 dikurangi reflektans, berarti reflektans itu dalam kolom D
terus kita pangkatkan 2. Oke. Dan nextnya adalah menghitung S atau koefisien hamburan. Tadi rumusnya adalah 2 dikali reflectance. Kita tambahkan kolom, ini adalah S, yaitu 2 dikalikan, pakai bintang ya, dikalikan dengan reflectance, yaitu di kolom D. Enter. Nah, kemudian nextnya adalah kita menghitung fungsi Kubel Kamunnya atau FR-nya. Tadi FR itu K per S, K dibagi S. Jadi kita tambahkan kolom, kita namakan FR ya. Ini adalah K dibagi S, berarti kolom E dibagikan dengan kolom F. Kita enterkan. Terus nextnya adalah kita menentukan FR HV pangkat 2, dipangkatkan 2 ini. Nah, tadi kan ini ya, kalau kita balik lagi ke sini, kenapa FR HV? Karena ini di fungsi Kubel Kamung, si alpha ini, koefisien absorpsi ini diganti menjadi FR atau fungsi Kubel Kamungnya. Kenapa dipangkatkan 2? Karena ini dari yang awal ya, yang ini. Jadi si gamma ini bisa setengah kalau transisinya indirect type, dan bisa 2 kalau transisinya direct type. Jadi kita pakainya direct type atau secara langsung, makanya dipangkatkan 2 gitu. Jadi kita menentukan FR dikalikan dengan HV-nya atau tadi energinya, nanti dipangkatkan 2. Kita ke origin lagi, kita tambahkan lagi data. Nah, ini tuh nanti yang menjadi si sumbu Y-nya ya. Nah, ini menjadi sumbu Y-nya tuh, sebagai sumbu Y. Ini adalah FR HV dipangkatkan 2. Jadi kita rumusnya yaitu ini kolom G. Ya, kita kurung dulu ya. Kolom G dikalikan dengan HV-nya atau si energinya yang ini. Berarti kolom C. Kolom C. Kemudian ditutup kurung lagi, terus dipangkatkan 2. Oke, kita sudah dapat. Nextnya adalah kita memplotkan dengan sumbu X-nya, itu adalah si energi yang tadi HV, dan FR HV pangkat 2-nya sebagai sumbu Y. Kita plotkan ya. Berarti kita select yang C ini harus diperhatikan dulu apakah dia sudah X atau belum. Kalau belum jadi X, kita set as dulu ya. Terus dengan si FRHV ini juga harus diperhatikan, dia harus menjadi Y ya. Terus kita plot pakai yang lain ini. Nah, didapat seperti ini ya si kurvanya. Ya, ini E-nya ya, energinya, dan ini FRHV pangkat 2-nya. Nah, kemudian nextnya kita akan menentukan band gap energinya. Titik si band gap energinya itu ada di mana ditandai dengan mulai melonjaknya naik si kurvanya. Jadi ada bagian linear di kurvanya, yang ini nih. Nah, yang ini adalah nanti bisa kita jadikan patokan untuk menentukan di mana titik band gap energinya, nilai band gap energinya. Nah, tapi ada yang perlu kita lakukan terlebih dahulu. Kita harus menolkan dulu si sumbu Y-nya. Lalu nanti kita tandai nih pada kurva bagian mana yang mulai melonjak naik menuju ke puncak. Dimana bagian itu tuh bagian yang menunjukkan nilai band gap energi. Jadi menandai bagian linear yang dari kurva gitu. Karena kan di bagian linear mulai melonjak naik ya. Jadi kita pertama nolkan dulu si sumbu Y ini. Nah, yang ini ya, ini sumbu Y. Kita klik 2 kali aja. Ya, ditunggu muncul. Nah, muncul ya Windows ini. Kita ke scale-nya. Nah, di sini kan dari mulai negatif 5 ya. Kita mulainya dari 0. Oke. Nah, ini sudah dari 0. Kemudian kita tadi tandai bagian kurva yang melonjak naik. Bisa pakai garis ini ya. Lonjakan yang terjadi ya. Ini kan dari di sini ya. Mulai lonjakan terjadi di bagian linear ini. Kita tandai pakai garis nih. Ini kan dari mulai terjadinya di sini ya. Kita tandai pakai garis dan tarik garis sampai memotong si sumbu X-nya. Kita tarik nih. Oke, di sini. Nah, ini kan ada pepotongan ya di sini. Nah, kita ditebalkan dulu aja ya si garisnya. Nah, nanti di sini ya. Jadi
Nanti itu untuk menentukan si band gapnya, kita itu akan mendisplay bagian koordinat dari bagian ini yang tadi, si titik potong antara garis yang kita tarik dari bagian linear, bagian melonjak ini, memotong si sumbu X ini, dimana si titik ini itu adalah nilai dari titik X ketika Y-nya sama dengan 0. Makanya tadi kita sebelum melakukan penarikan garis ini, si kurva ini Y-nya harus dinolkan. Kenapa sih harus Y sama dengan 0, atau itu disebut namanya X-intercept ya. Jadi nilai sumbu X ketika Y sama dengan 0 itu adalah X-intercept, itu menunjukkan nilai band gap energinya. Kenapa harus di sumbu ketika saat Y-nya sama dengan 0? Karena ini berangkat dari persamaan linear, rumus persamaan linear, yaitu Y sama dengan MX tambah C. Dimana karena kita mau taunya X, kenapa harus X nih? Karena kan tadi ya, kita kan mau tahu band gap energi gitu, energi. Dimana energi itu kalau di kurva disimpannya di sumbu X, makanya kita mau taunya si nilai pure si sumbu X-nya. Karena kalau misalnya kita pindahkan ruas ya, si X ini rumusnya menjadi Y dikurangi C per M. Nah, maka ini kan akhirnya ngaruh ya, nilai C itu nanti akan berpengaruh terhadap nilai X. Makanya itu kita harus menolkan si sumbu Y-nya biar nanti si X ini tidak terpengaruh, nilai X ini tidak terpengaruh oleh nilai Y. Ini kan kalau nilai Y-nya ada nambah, ini kan jadi bisa jadi berpengaruh ya si nilainya. Oleh karena itu kita pilih band gap energi itu harus di saat Y-nya sama dengan 0 atau X-intercept, agar nilai X-nya itu, nilai si energinya tidak terpengaruhi oleh nilai dari si sumbu Y-nya. Nah, kita mendisplaynya itu dengan bantuan tool screen reader. Kita tembakkan aja ke perpotongan ini ya. Nah, kita tandai ya, ini biar mempermudah bisa di zoom in ya. Kita zoom dulu ya misalnya. Nah ini nih, kita screen reader bagian ini pakai ini ya, screen, kita tembakkan di sini. Nah ini Y-nya nggak di 0 ya, usahakan di 0 ya, atau mendekati 0. Nah ini sekitar di 3,05. Kita kopikan ya, nilai ini copy, terus kita zoom out lagi. Nah, kita bisa tambahkan informasi di sini terkait nilai band gap energinya, yaitu EG sama dengan, nah, ini kita hapus saja yang Y-nya karena kita butuh yang X-nya saja. Ini adalah band gap energinya, nilai dari band gap energinya. Nah, segini untuk, nah ini bisa kita rubah ya namanya. Nah, ini bisa kita tambahkan ya. Di sini itu pakai yang fungsi Kubel-Kammung ya. Oke. Nah, ini adalah grafik dari yang kurva dari yang fungsi Kubel-Kammung. Nah, ini. Jadi sebetulnya kita hanya perlu yang bagian linear ini ya. Jadi yang ininya kalaupun mau ya gak apa-apa, tidak usah dibawa di dalam kurva. Kalau mau ya gak apa-apa juga. Nah, ini nilai band gap energinya sebetulnya nanti bisa berbeda-beda ya, bisa berbeda-beda nilainya, tergantung dari apa. Pertama tergantung dari penarikan si garis linearnya ya. Terus juga tergantung dari menembakkan si screen readernya. Jadi bisa berpengaruh itu ya dari penentuan si garis linearnya. Kadang juga kita kalau lupa tadi ya menolkan sumbu Y-nya, atau tadi screen readernya tidak tepat di Y sama dengan 0, yaitu pasti juga akan berpengaruh seperti itu. Jadi sekian untuk di yang fungsi Kubel-Kammung. Kita next nanti di part selanjutnya memakai metode tau plot. Jadi sampai jumpa di part selanjutnya.